laro tayo. 1, sino tayo? 2, sali kayo. 3, 4, Pamela 1, Pamela Mela 1, Pamela 2, Pamela Mela 2, Pamela 3, Pamela Mela 3, Pamela. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good morning. How are you today? Meet again with me, Miss Nuri. Today we will learn Indonesian. Before to learn, let's pray together. Diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-sholihin. Amin. Hari ini kita masih membahas tentang pokok informasi. Masih sama ya dengan hari-hari sebelumnya dan materi sebelumnya. Nah, pada tema 5 dan tema 6 kita itu materinya hanya tentang pokok informasi anak-anak. Kalau di tema 5 kita membahas tentang cuaca, kalau sekarang kita membahas tentang energi. Namun materinya masih sama, yaitu mencari pokok informasi. Jadi di saat kalian nggak mengerti dengan materi pokok informasi ini, kalian harus segera menanyakannya ya kepada wali kelasnya masing-masing. Karena nanti bulan Maret kita itu mau ujian TTS. Materinya itu yaitu berada di tema 5 dan tema 6. Nah, berarti materinya tentang mencari pokok informasi. Berarti harus ngerti ya bagaimana cara mencari pokok informasi supaya kalian tidak kesulitan dalam menjawab soal ujian. Nah, sekarang dibuka buku pena 3C halaman 123, yaitu subtema 2. Bu Nuri di sini mau membacakan sebuah teks. Kalian diperhatikan ya di bukunya sambil dibuka buku penanya. Judulnya yaitu perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar di sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya pada ibu, alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Jadi di saat kita makan, makanan kita itu diserap dalam bentuk sari makanan. Nah, sari makanan itu disimpan di dalam tubuh berupa energi kimia anak-anak yang nantinya diubah menjadi energi gerak. Berarti di saat kita makan terjadi perubahan energi, yaitu terjadinya perubahan energi kimia menjadi energi gerak seperti itu. Lanjut lagi ke paragraf ketiga. Setelah makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas angin. Adik Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Jadi di saat kita melihat nih benda-benda di sekitar kita, itu bisa saja terjadi perubahan energi. Contohnya kipas angin anak-anak. Kita lihat dulu nih yang dihasilkannya itu apa? Yaitu gerakan bergeraknya baling-baling kipas. Nah, dia itu bisa bergerak karena apa? Karena kita colokin kelistrikan. Jadi pada kipas angin itu terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak seperti itu. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan di halaman 124 bersama-sama. Kalian menuliskannya di buku tulis ya. Nanti
kalian sudah berangkat ke sekolah, wali kelasnya mengoreksi buku kalian masing-masing nih, beneran ditulis apa enggak, seperti itu. Nomor 1, mengapa kita dapat melakukan kegiatan setelah makan? Halaman 124 ya. Nih, kenapa nih setelah kita makan kita ngerasa bugar lagi, kenapa? Kita bisa melakukan kegiatan lagi itu kenapa? Jawabannya karena di halaman 123. Jawabannya itu karena makanan yang kita makan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Lalu sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya diubah menjadi energi gerak. Itu jawabannya. Mudah banget ya. Dibaca lagi yang ada di halaman 123. Lalu lanjut di nomor 2. Tuliskan perubahan energi yang terjadi saat kipas angin bekerja. Ingat ya, kipas angin. Kipas angin itu menghasilkan apa dulu? Menghasilkan baling-baling kipas yang bergerak. Bergeraknya karena apa? Karena dicolokin ke listrik. Jadi perubahan energi pada kipas angin berarti terjadinya perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Udah ditulis? Udah? Oke, sekarang kita lanjut. Halaman 129, yaitu Bu Nuri bacakan, kalian memperhatikan buku kalian. Judulnya Perubahan Energi dalam Kehidupan Sehari-hari. Paragraf 1. Fitri adalah siswi yang disiplin. Setiap hari ia bangun pagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Fitri selalu mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke sekolah. Peralatan sekolah dan baju seragam dipersiapkan dengan baik. Fitri memakai baju seragam yang telah disetrika. Lanjut ke paragraf kedua halaman 130. Setrika baju merupakan alat yang digunakan untuk merapikan baju. Baju disetrika supaya tidak kusut menggunakan setrika dengan panas yang sesuai. Setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Yang mana anak-anak? Pokok informasi dari paragraf kedua? Oke, benar, yaitu setrika menjadi panas karena adanya perubahan energi listrik menjadi energi panas. Jadi pada setrika itu terjadi perubahan energi, yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Itu pokok informasinya, di garis bawahinya. Lalu lanjut ke paragraf ketiga. Perubahan energi tidak hanya dialami oleh setrika saja. Perubahan energi juga terjadi pada kendaraan bermotor. Seperti biasa, Fitri berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Fitri dan ayahnya pergi mengendarai motor. Fitri bertanya kepada ayahnya alasan motor memerlukan bensin untuk dapat bergerak. Ayah Fitri kemudian menjelaskan bahwa energi kimia yang terkandung pada bensin diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Jadi energi kimia itu diubah menjadi energi gerak melalui proses pembakaran. Jadi untuk kalimat informasinya pada paragraf kedua berarti pada kendaraan bermotor terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Dicatat ya. Untuk paragraf kedua yaitu informasinya pada kendaraan bermotor terjadi perubahan energi kimia menjadi energi gerak, seperti itu. Lanjut ke paragraf keempat. Fitri sudah tiba di sekolah. Pada jam pelajaran pertama, Fitri dan teman-temannya berlatih alat musik angklung. Nah, Fitri menyukai suara indah angklung ketika digerakkan bersama teman-temannya. Ibu guru menjelaskan bahwa ketika memainkan angklung terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi.
Sungguh sangat menyenangkan. Ternyata perubahan energi dapat Fitri temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pokok informasinya anak-anak di paragraf keempat? Oke, di paragraf keempat itu dicatat ya, terdapat pokok informasi yaitu pada alat musik angklung terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Seperti itu ya. Jika masih ada yang bingung bagaimana ya cara mencari pokok informasi, jadi dalam sebuah teks yang panjang itu terdapat inti sebuah cerita. Kalian cari intinya apa? Bu Nuri masih bingung, Bu Nuri maksudnya gimana sih mencari sebuah inti dalam cerita seperti itu? Cari kalimat pentingnya apa? Masih bingung Bu, gimana ya cara mencari kalimat penting? Berarti kalian kurang membaca anak-anak. Semakin kalian sering membaca, semakin kalian itu mudah menemukan pokok informasi. Silahkan berlatih di rumah ya. Kalian membaca sebuah teks lalu dicari pokok informasinya apa, seperti itu. Nah, materi hari ini sudah selesai. Gimana? Mudah kan? Gampang ya? Kita udah belajar loh dari tema 5 untuk mencari pokok informasi. Cuman beda bahasannya aja, beda judul teksnya aja. Kalau sebelumnya kita belajar tentang cuaca, sekarang kita belajar tentang energi. Jika masih ada yang belum dimengerti, silahkan menanyakannya kepada wali kelas masing-masing ya. Sekarang dikerjakan tugasnya di buku Bupena 3C halaman 133 sampai halaman 134 anak-anak. Kalian jawab soal-soal yang ada di nomor 1, 2, dan 3 semuanya. Silahkan ditulis di buku tulisnya masing-masing, tidak perlu menuliskan soalnya. Nah, diusahakan menggunakan buku garis 3 ya, berarti harus menggunakan tulisan tegak bersambung karena kita sedang belajar bahasa Indonesia ya. Lalu sebelum mengerjakan soalnya, berarti kalian harus membaca dulu nih cerita yang ada di atas, yaitu pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Silahkan dibaca masing-masing, dibaca secara mandiri, dan dijawab soal-soal yang ada di halaman 133 sampai 134 seperti itu ya. Oke? Oke dong. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Silahkan setelah kalian menonton video ini langsung dikerjakan tugasnya. Jangan menunda-nunda. Nah, walaupun kita belajarnya dari rumah anak-anak, kita harus selalu happy ya, harus selalu bersyukur, harus tetap semangat, dan harus selalu sehat. Jangan berwisata dulu ya, nggak usah keluar rumah kalau nggak butuh-butuh banget. Supaya apa? Supaya nanti jika sudah saatnya kalian ke sekolah lagi, kalian itu semuanya dalam keadaan sehat. Dan Bu Nuri, Bu Kiki, dan Bu Inggit udah gak sabar mau ketemu kalian lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.